Selamat datang sahabat Satu Pena, selamat, bergabung kembali dengan program Ngobrol Bareng Penulis, sebuah program dari, perkumpulan penulis Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal penulis, mengenal sastrawan, mengenal penyair, mengenal, pekerja seni dari karya-karyanya, kisah di baliknya, dan juga cerita-cerita yang barangkali belum pernah kita dengar sebelumnya dari sudut pandang, seorang seniman itu sendiri. Sebelumnya, salam kenal, saya Amelia Fitriani, senang sekali bisa kembali bertemu dengan sahabat Satu Pena dalam, kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan, ngobrol, kita akan berbincang dengan seorang penulis, seorang apa kita bisa sebutnya ya, seorang pekerja seni, seorang, ya penulis juga yang akan kita, kenal lebih dekat, kita akan, melihat sudut pandangnya, akan kita lihat juga bagaimana cerita yang pernah, beliau lalui dalam, ngobrol bareng penulis ini. Sebelumnya saya mau menyapa juga sahabat, saya, ada Abang John Minofri. Abang John, bagaimana Ya, kabar Amel. nih? Apa kabar, Amel? Sehat, salam sehat selalu. Salam sehat, Amel. Jadi hari ini kita akan ngajak ngobrol, siapakah Abang John? Kita akan mengajak ngobrol seorang Mhm. penulis plus-plus ya. Kenapa Waduh, ada plus-plus? plus-plusnya. Karena dia adalah juga penulis, dia adalah pegiat teater, Mhm, kemudian dia juga pedagang buku ya, dan dia mhm. pemain sepak bola sebenarnya ya. Sesungguhnya Waduh, itu eh, saya baru tahu deh. baru tahu ya, tamu kita ini adalah pemain bola hebat ya pada masanya. Dia juga meraih prestasi yang besar, bahkan prestasinya itu melebihi guru, orang-orang yang pernah dijadikan guru oleh tamu kita ini. Mhm, Gurunya adalah Rendra ya, kita kenal semua nama besar Rendra, kemudian Putu Wijaya dan lain-lain. Dia adalah Bang Yos Rizal Manua. Kehebatannya adalah dia mendapatkan penghargaan internasional yang banyak sekali. Kalau menurut iya, Uri, dia memecahkan rekor untuk mendapatkan penghargaan ini. Bahkan di mhm, Jerman 19 kategori itu mmm. disapu semua hadiahnya ya. Waduh, disabet. Dia juga menang di Jepang dan pernah diundang teater milik Bang Yos ini ke PBB. Mhm. Saya kira tadinya BTS aja yang diundang ke PBB. Kan baru-baru ini tahun lalu kalau nggak salah BTS diundang. Iya, betul. Ternyata dari Indonesia, Bang Yos ya, sudah lebih dahulu. Kita sapa aja Bang Yos. Bang Yos, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar nih? Baik, baik. Sehat Bang Yos? Alhamdulillah. Ya, Dari Bandung ya tadi katanya ya. ya. Cucu saya ulang tahun, jadi harus datang ke Bandung 1-2 hari untuk mengucapkan selamat, untuk menyemangati dia. Ya. Bagaimana Bang Yos rasanya punya cucu? Saya juga punya cucu, coba saya Ya. pengen mendengar nih Bang Yos rasanya punya cucu bagaimana nih? Ya, membuat saya lebih harus lebih arif, harus lebih menahan diri. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan dari cucu. Misalnya cucu pertama saya itu saya tuliskan puisi hampir 200 tuh. Ya. Banyak sekali ya. Iya. Begitu juga cucu yang kedua ya. Ya semua cucu-cucu punya puisinya masing-masing. Ya. Itu nggak diterbitkan Bang Yos puisinya? Belum ada dananya. Pelan-pelan ya. Tapi akan diterbitkan. Iya. Kalau Bang Yus menulis untuk cucu ya, dan sebanyak itu, apa sih ungkapan apa itu namanya? Atau apa yang mendorong Mas Yos menulis puisi untuk cucu itu? Ya, terutama tentang kasih sayang ya, kemudian tentang harapan-harapan, kemudian tentang perkembangannya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari
mengamati, memperhatikan, mencintai cucu itu. Ya. Dan Bang Yos kalau menulis puisi buat cucunya itu, apakah puisinya itu Bang Yos bacakan kepada cucu? Ya, ada satu dua, tidak semua ya. Terutama ketika dia masih kecil, diberitahu ke orang tuanya saja, atau saya posting atau saya share di Facebook. Ya, hampir semua puisi yang saya tulis itu saya share di Facebook sebetulnya. Luar biasa ya. Kalau bayi lain biasanya di kalangan Muslim cukup diazankan ketika lahir. Nah, ini Bang Yos dipuisikan ya, dibacakan. Diazankan plus dibikinkan puisi. Ya. Nah, ini tradisi baru ini, luar biasa ini. Dan sudah sampai 200 ya puisinya. Ya. Dan masing-masing 200. Jadi yang lain belum ya. Yang pertama, cucu pertama. Oh, yang kedua belum ya? Ya. Apakah cucu Bang Yos pernah memberikan reaksi terhadap puisi Bang Yos? Yang pertama dia pernah bacakan juga ya puisi yang untuk dia, atau saya bacakan puisi yang saya tulis untuk dia gitu. Ada yang ingat Bang Yos untuk dibacakan? Sama sekali enggak pegang saya. Nggak apa-apa, nanti aja. Ya. So, puisi itu kan bukan buat dihafalkan ya. Jadi kalau ada teksnya memang agak susah ya. Dan ini kategorinya apakah sesuai dengan Bang Yos kan juga dikenal sebagai penulis puisi humor ya? Apakah ada puisi humor untuk cucunya? Ya, ada juga ya. Sebetulnya puisi adalah puisi ya. Bahwa sense humor itu hadir. Banyak sekali penyair-penyair Indonesia yang ketika dia menulis sense humornya muncul, atau sehari-harinya memang mempunyai sense humor yang tinggi gitu penyair itu. Misalnya Rendra, Taufik Ismail, Sapardi juga, sebenarnya Sapardi segala itu humoris ya. Penyair-penyair yang humoris, Hamid Jabar, banyak sekali penyair-penyair yang humoris. Nah, ketika dia menulis sense humornya itu muncul ke permukaan, maka sense humor itu akan hadir di dalam karya-karyanya. Makanya seringkali kita nonton pertunjukan pembacaan puisi Rendra atau MH atau Tarji atau Hamid Jabar ya. Kita tertawa, atau MH Ainun Najib, kita tertawa karena sense humor yang ada di dalam puisinya itu. Bukan mereka ingin melucu, tidak ya, tetapi sense humor itu bagian dari sisi manusiawi manusia ya. Tapi itu kita tertawa kalau puisi itu dibacakan oleh penyairnya ya. Tapi kalau kita membaca teksnya, mungkin apakah humor itu tetap muncul? Iya, kalau kita mampu menafsirnya, memahaminya secara mendalam, akan muncul teks humor itu. Nah, ini agak saya membayangkan bahwa puisi itu adalah sesuatu yang serius ya, hasil permenungan, hasil pemikiran yang mendalam, dan humor itu sebaliknya ya, kesan saya ya Mas Yos. Bagaimana memadukan ini Mas Yos? Pada hakikatnya humor itu serius. Ya. Wah, ini ini aja kita udah ketawa ya. Berarti humor itu serius ya. Bagaimana penjelasannya, Bang Yos? Bahwa puncak dari tragedi adalah komedi. Ketika kita begitu suntuk dengan keseriusan, maka humor itu akan muncul dengan sendirinya ke permukaan. Sebagai pelepasan keseriusan kita, ketegangan atau segala sesuatu ya. Begitu segala sesuatu itu memuncak, kita akan tertawa. Bang Yos bisa contohkan puisi yang begitu? Saya ingat puisi Bang Yos yang itu loh, di kloset itu. Itu luar biasa itu. Ini ada satu puisi, misalnya puisinya puisi saya atau puisi orang lain. Puisi Tarji aja deh ya. Puisi Tarji yang kata orang itu sangat serius ya. Misalnya ada puisi yang judulnya Belajar Membaca ya. Kakiku luka, luka kakiku. Kaki kau lukakah?
lukakah kaki kau? Kalau kaki kau luka, lukakukah kaki kau? Kakiku luka, luka kakiku. Kakiku kaki kau kah? Kakiku luka kaku. Kalau lukaku luka kau, luka kaku kakiku, luka kaku kaki kau kah? Luka kaku kaki kau kah? Luka kaku kakiku. Serius, tetapi apa? Luar biasa Sense itu. humornya muncul dengan sendirinya gitu. Bukan melucu ya, tapi dengan kesungguhan kita menyampaikan, sense humor itu muncul dengan sendirinya gitu. Berarti bukan by design itu ya, Bang? Ya, ya seperti puisi saya yang judulnya Berak misalnya itu kan ya. Termenung di atas kloset, menghayal jadi presiden. Plung. Saya itu baca pas ketemu puisi saya baca berkali-kali. Cuma saya nggak saya lihatnya di internet. Judulnya nggak ada berak gitu, nggak dikasih gitu ya. Iya. Memang begitu Bang Yos. Apa judulnya disembunyikan atau bagaimana? Iya, judulnya begitu. Itu bukannya puncak kekesalan Bang Yos terhadap situasi ketika itu? Iya, ya waktu itu ya. Ada kepala negara yang bisa 7 kali menjabat. Nah, kekesalan seperti itu yang dan waktu itu kan kritik itu kita salah sedikit itu ditangkap pasti gitu. Jadi harus dengan siasat-siasat mengkritisinya. Nah, saya ambil sense humor untuk supaya ambigu, supaya terselubung, supaya aman ya. Tapi kan penguasa zaman itu nggak bodoh ya dalam menerjemahkan puisi itu. Tapi puisi-puisi saya aman ya. Misalnya ada puisi yang lain, saya mengkritisi waktu itu korupsi merajalela ya, kita lihat ya. Pada zaman itu, saya ada puisi judulnya Doa Orang Waras. Kepada tanah air tercinta. Tuhanku, lindungilah aku. Aku mau korupsi. Hanya kepadamu aku memohon. Hanya kepadamu aku memohon perlindungan. Tuhanku, lindungilah aku. Aku mau korupsi. Misalnya gitu. Ya. Itu lucu, ya. Itu lucu. Ya. Dan dalam itu Bang ya. Ya, seperti itu cara saya mengkritik waktu itu ya. Terus tapi kok orang tertawa gitu waktu itu ya. Nah, sense humor itu seperti itu. Jadi bukan melawak-lawak gitu. Jadi bukan puisi komedi ya? Iya. Bukan kayak stand up komedi, memang ada dirancang untuk melucu ya. Iya. Jadi apakah itu disebut sebagai puisi humor atau humornya sebagai efek samping aja? Iya, sebetulnya ada keperihan di balik humor itu sebetulnya. Ya, di balik orang tertawa itu ada tangis sebetulnya. Ada derita yang panjang gitu-gitu. Tapi kalau puisi Bang Yos yang lain misalnya yang berjudul Mas Joko ya, itu memang disiapkan untuk humor enggak atau bukan? Ya, itu monolog ya. Itu monolog ya. Monolog ya. Monolog Mas Joko. Di pertunjukan monolog itu nama tokoh yang saya mainkan itu Anton Bastian Chandra Damono, Emil Franciscus, Guntur Haryadi, Isman Jamaluddin, Kadaryono Lazarus Musa, Nazaruddin Omar Paulus, Quentin Ramadsusilo, Thomas Usman Vincentius, White Sertes Yahya Zakarias. Nah itu dia. Itu bukannya lucu Bang Yos. Bang Yos nggak berminat melucu itu. Tidak, itu kan menyebutkan nama dia. Dia menyebutkan namanya yang panjang yang terdiri dari 26 huruf Latin. Iya, serius, artinya mengucapkannya serius dan humornya datang sendiri bukan apa? Enggak, bahwa Bang Yos mengambil penamaan yang begitu panjang ya. Nah, itu kan orang udah dengar aja udah ketawa ya. Iya. Iya. Dan Bang Yos luar biasanya bisa mengulang dengan pas ya. Saya nonton itu karena memang untuk saya pertunjukan atau sesuatu yang istimewa itu ya ketika penonton atau penikmat itu mengatakan
itu latihannya gimana ya? Nah, pasti pertunjukan itu akan istimewa. Nah, untuk mencapai itu kita harus kerja keras. Jadi untuk melafalkan nama yang panjang itu, Bang Yos kerja keras menghafalkan. Iya, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Tetapi begitu sudah Nempel. sudah dapat nempel, kapan saja, di mana saja dia akan hadir. Luar Akan bisa biasa kita ya. hadirkan. Itu Ya, kan jadi, tahun 2014, tahun berapa 2017. itu? 2017 ya. Ya. Sekarang ini artinya udah 5 tahun ya. Ya. Dan masih lancar gitu mengucapkan namanya ya. Ya, monolog itu saya mainkan 1 jam ya, tetapi kapan saja mau pentas dikasih waktu 1-2 hari bisa kembali lagi semua itu gitu. Keluar lagi, kayak orang menghafal Quran gitu ya, Bang Yos ya. Keluar semua ya. Dan itu kalau Bang Yos monolog itu diucapkan, itu kata per katanya sama nggak? Iya. Harus sama. Memang harus begitu monolog, nggak boleh boleh saja, tetapi itu kan naskah itu sebetulnya ditulis oleh Remi Silado ya. Oh, bukan naskah Bang Yos sendiri gitu? Bukan, naskahnya Remi. Jadi nama Mas Joko itu juga dari Remi Silado? Remi, ya. Nggak kesulitan Mas Yos, kan itu banyak istilah Latin. Kalau Remi Silado kan memang dia menguasai banyak bahasa ya. Iya. Apakah Bang Yos juga menguasai banyak bahasa seperti saya hampir enggak ada yang saya kuasai. Semuanya sedikit-sedikit sekali. Ya, saya bergaul atau berteman dengan Remi dari tahun 72 ya. Dan banyak sekali drama-drama Remi Silado saya pemeran utamanya. Jadi dengan Remi saya fasih betul tentang dia, jadi tidak ada kesulitan. Udah sekata kedua sebenarnya. Ya, itu serumah ya. Tokoh yang saya kagumi ya. Barangkali kalau Remi Silado itu dulu adalah perempuan, barangkali udah berumah tangga ya. Dia jauh di atas saya 10 tahun mungkin ya. Umurnya ya. Oke. Semoga waktu saya remaja dia sudah top banget gitu. Tahun 72 itu dia udah hebat ya. 72 itu dia di Bandung di Aktuil ya? Iya, di majalah Aktuil, di dapur teater Remi Silado, kemudian dia juga menciptakan lagu-lagu, main band, dia nyanyi, wah luar biasa. Amel nggak kagum ini dengan pakaian Bang Yos yang begini, padahal beliau adalah putra Minang sebenarnya ya. Pakaian seperti ini saya suka ya, sederhana tetapi bisa diterima di berbagai berbagai kalangan. Saya mulai tertarik ketika saya di bengkel Teater Rendra di tahun 75-an gitu ya. Di Jogja, teman-teman di bengkel teater ya pakainya gini-gini aja karena sederhana, murah dan bisa diterima di berbagai kalangan dan di berbagai pergaulan gitu. Kalau rambut panjang itu gimana Bang Yos ceritanya? Ada nazar tersendiri atau memang nyaman aja seperti itu? Ya, saya nyaman. Waktu saya STM di STM perkapalan juga bebas ya rambut, jadi nyaman aja. Saya teruskan sampai sekarang gitu, dari mulai sekolah teknik dulu ST juga bebas rambutnya ya. Jadi dari setingkat SMP itu sudah saya sekolah sudah dibebaskan rambut panjang ya. Jadi ya udah diteruskan saja sampai sekarang. Dan mungkin ini juga menjadi simbol dari kebebasan, dari relaksasi gitu ya. Abang Yos, kalau saya mau bicara soal seorang kepribadian Abang Yos gitu, sebenarnya bagaimana sih Abang Yos jatuh cinta pada dunia teater? Kalau saya generasi milenial nih Abang Yos, jadi saya tahu Abang Yos dari baca-baca referensi gitu di internet. Katanya Abang Yos sudah mulai jatuh cinta dengan dunia teater bahkan sejak taman kanak-kanak ya Bang ya?
Ya, dari kecil di lingkungan saya, ayah saya tentara sebetulnya, ayah saya tentara, ditugaskan ke Kalimantan Selatan pada tahun 59 ya. Nama daerahnya itu Guntung Payung. Jadi dari Banjarmasin ke Guntung Payung itu kira-kira 31 kilo. Nah, ayah saya di batalion di Guntung Payung itu namanya Batalion Seni Tempur ya, sering ke perbatasan ayah saya bertugas gitu. Nah, di lingkungan itu ada satu kelompok wayang orang ya, yang secara berkala mereka pertunjukan di hari-hari besar gitu. Kemudian di sekolah saya di Taman Kanak-Kanak di Banjarbaru itu, saya sekolahnya di Banjarbaru, dari rumah ke Banjarbaru itu 9 kilo. Jadi Guntung Payung itu kalau ke Banjarbaru 9 kilo, kalau ke Banjarmasin 31 kilo. Nah, di tengah-tengah itu Batalion Seni Tempur itu berada. Kemudian kalau saya sekolah di Banjarbaru itu, guru saya ada 2 yang sangat saya ingat sampai sekarang itu, satu namanya Ibu Sita, satu lagi Ibu Hamra. Itu selalu mengajarkan kesenian dari kecil ya, menyanyi, menari, macam-macam ya, berlaku gitu dengan cara-cara yang sederhana, tetapi berkesan sama saya sampai sekarang. Dan secara berkala Ibu Hamra dan Ibu Sita ini punya hubungan dengan RRI di Banjarmasin. Jadi 6 bulan sekali kami siswa TK itu menyanyi di RRI itu ya. Dan lagu-lagunya itu sampai sekarang saya masih ingat ya. Dan itu live ya? Iya. Iya. Lagunya misalnya yang saya ingat itu ada satu lagu, saya tidak tahu pengarangnya siapa, apa Bu Kasur atau Pak Kasur atau siapa ya. Lagunya begini. Dodoli bret, suara mobilku, rodanya dari karet, warnanya biru. Dodoli bret, supir sendiri, di stop Pak polisi, ku harus berhenti. Jadi pelajaran-pelajaran tentang tertib lalu lintas segala macam itu langsung melalui lagu-lagu seperti itu gitu. Jadi dan itu nyangkut di masa anak-anak saya ya, kita harus tertib, kita jalan di sebelah kiri segala macam itu melalui lagu-lagu seperti itu bisa ditanamkan ya. Nah, saya tidak tahu sekarang apakah pendidikan seperti itu masih dilakukan oleh guru-guru. Karena itu bagus sekali dan itu bisa menempel ya bahkan di SD saya juga guru saya itu senang menyuruh siswa untuk bercerita di depan kelas. Itu juga pengaruhnya besar sekali untuk saya. Di samping itu ketika saya SD kelas 1 kelas 2 ya di Banjarmasin itu. Ada teman perempuan, dia anak orang kaya gitu. Jadi selalu bawa komik ke sekolah. Misalnya komik yang masih saya ingat itu karya Taguan Harjo ya. Sekali tepuk 7 nyawa, kemudian Musang Berjanggut. Banyak sekali cerita-cerita kearifan yang dia bawa ke sekolah gitu, komik itu, dan di sekolah itu di kelas itu berputar itu komik itu sampai kembali ke dia itu udah lecak gitu, udah rusak gitu. Dan dia nggak marah gitu. Dan terus dia bawa komik-komik baru atau cerita-cerita baru dari Taguan Harjo. Yang saya ingat yang sering dia bawa itu karya Taguan Harjo. Nah, di zaman itu ada Jair ya? Ada juga, tetapi tidak masuk ke Kalimantan ya. Yang masuk ke Kalimantan itu ya karya-karya Taguan Harjo dari Medan itu. Tidak banyak juga buku-buku cerita yang bisa sampai ke Kalimantan pada zaman itu ya. Karena waktu itu ada konfrontasi dengan Malaysia macam-macam gitu. Bang Yos kan anak kolong ya? Ya. Dan Bang Yos perhatiannya ke kesenian gitu. Apakah orang tua tidak memperhatikan, wah ini jangan-jangan ini nanti jadi seniman gitu kan? Biasanya kalau orang tua militer itu biasanya arahnya bukan ke kesenian gitu loh ya? Ya, yang menarik sebetulnya ayah saya itu fotografer ya. Dia fotografer perang.
Jadi dia senang dengan Harley Davidson. Dulu ayah saya punya Harley. Ya. Kemudian di rumah itu di dinding yang saya ingat itu dari kecil itu ada biola di situ. Ya. Tapi dia tidak pernah memakainya, hanya terpajang begitu. Ketika di Jakarta beberapa tahun di Jakarta, biola itu udah nggak kelihatan lagi. Tapi di Kalimantan itu dia tempel di dinding gitu biola itu. Saya juga heran tuh apa, nggak pernah saya tanyakan waktu saya masih kecil ya. Tapi kenangan itu masih melekat, masih membekas. Nah, di samping itu ketika kami pindah ke Jakarta, ayah saya pindah ke Jakarta itu tahun 66. Nah, ketika pindah ke Jakarta, saya masuk klub sepak bola ya, namanya MBFA. Waktu itu saya kelas 3 atau 4 SD gitu ya. Saya masuk klub sepak bola MBFA yang sangat terkenal di Jakarta, namanya MBFA yang singkatannya itu Merdeka Boys Playing Football ya, di lapangan Banteng itu latihannya. Nah, di sana saya berlatih selama 3 tahun dari bocah, nama tingkatannya itu bocah, anak, kemudian sub junior. Nah, sampai saya sub junior, setelah itu saya pindah ke Persija Junior di Jakarta Timur bersama dengan Aun Harhara, Dedek Sulaiman, itu teman saya satu klub gitu ya, yang kemudian menjadi pemain nasional. Ya, saya mendengar nama-nama besar itu. Ya. Itu saya masih ingat ya. Ya, itu teman satu klub dan saya dulu kiri dalam, Dedek Sulaiman di tengah, kemudian Aun Harhara di kanan dalam. Nah, kita trio ini terkenal di Jakarta Timur pada tahun itu, tahun 69, 70-an, 71 gitu ya. Bang Yos tetap menggunakan nama Yose Rizal dulu itu. Iya. Pemain bola. Iya. Menikmati main bola itu. Iya. Cuma waktu itu kan main bola nggak dibayar ya. Jadi kita beli sepatu sendiri, semuanya sendiri. Kalau sekarang ratusan juta pemain bola. Ada sponsor ya. Bayarannya. Ya dulu enggak ada. Pemain bola itu dapat uang itu ketika Bang Ali mendirikan PS Jayakarta tahun 75. Jadi pemain bola itu merasakan dibayar itu atau dapat gaji itu dari tahun 75 sampai sekarang. Kalau dulu awal-awalnya cari sendiri duitnya. Jadi sepatu sendiri ya. Bukan pemain bola tarkam ya. Sudah profesional kan arti sejak itu ya. Iya. Tetapi dulu sulit sekali hidup pemain bola itu. Nah, di saat itu apakah dunia kesenian sudah menempel di Bang Yos? Kan waktu SD Belum. di Kalimantan udah baca. Ya, itu sudah terlupakan nyanyi. ya ketika ya di Jakarta udah terlupakan itu. Tetapi nah, dalam situasi kesulitan ekonomi seperti itu tidak bisa beli sepatu bola segala macam, latihan itu jalan kaki ya. Latihan saya rumah di Kalibata dulu ya. Latihan itu ke Kramat Jati kira-kira 9 kilo gitu. Kita jalan kaki gitu. Dan itu saya alami selama beberapa tahun. Kemudian ada satu teman mengajak, yuk kita jalan-jalan ke kelompok teater gitu ya. Diajak saya ke kelompok teater, namanya Teater Wijaya Kusuma. Yang mimpin itu Rendra Karno, salah satu aktor paling top di tahun 70-an, tahun 60-an ya, atau 50-60-an, namanya Rendra Karno, yang main di film Citra. Salah satu film Usmar Ismail, Citra judulnya, dia main di situ. Dia banyak sekali menjadi peran utama di film-film Usmar Ismail, Rendra Karno ini. Nah, dia bikin grup namanya Teater Wijaya Kusuma, saya bergabung di situ, dan di grup itu ada Maruli Sitompul, ada Kusno Sujarwadi, ada Min Brojo, ada Motinggo Bushe, ada Darto Singo, banyak sekali penulis-penulis hebat, ada Virga Belan ya, bergabung di situ gitu. Nah, saya di sana tahun 71-72 gitu. Nah, pada tahun itu kita undang Remi Silado hadir ke Teater Wijaya Kusuma dan ngobrol-ngobrol gitu. Di situ saya kenal Remi Silado pertama kali. Sebelum lanjut nih, Bang Yos, saya pengen nanya nih, kok cepat sekali switch-nya sebagai pemain bola hebat ya, tiba-tiba ngeliat teater jatuh cinta dan langsung masuk gitu.
Ya, Sebenarnya bagaimana penjelasannya itu? ya, Apakah kecintaan Bang Yos terhadap sesuatu itu gampang berubah? ya, waktu itu ekonomi sedang sulit ya. Kemudian narkoba itu sedang merajalela di Jakarta di tahun-tahun itu. Nah, untuk menghindari itu semua ya, saya lari ke tim gitu. Jadi Ini sebagai anak STM biasanya kan nakal kan? Ya, tetapi saya termasuk yang nyicip. Ya, saya tidak ikut-ikut berkelahi, tidak ikut-ikut. Kalau teman-teman berkelahi saya sembunyi gitu. Jadi tidak pernah ikut berkelahi saya. Kalau ribut-ribut gitu saya menghindar gitu ya. Loh, anak kolong, anak STM. Tapi nggak suka berkelahi. Kayaknya gimana gitu, zaman itu jadi agak istimewa itu. Iya. Saya menghindar kalau ada perkelahian begitu. Nah, itu sebabnya saya cepat sekali beradaptasi dengan kesenian ya. Ketika saya datang ke tim, wah saya lihat seniman-seniman yang gondrong-gondrong banyak sekali di tim itu pada tahun 72 itu ya, pertama saya ke tim. Saya asik gitu lihat mereka dan bebas cuek gitu, tidak tidak terganggu oleh apapun ya. Asik aja saya lihat. Kemudian pada tahun 72 itu ada pertunjukan teater yang dimainkan disutradarai oleh Teguh Karya, judulnya Perhiasan Gelas. Nah, saya diajak nonton. Kaget saya lihat, pertunjukan teater ternyata. Siapa yang ngajak, Bang? Ya. Siapa yang ngajak nonton? Rendra Karno, ya. Rendra Karno, ya, sutradaranya ngajak saya nonton teater dan waktu itu Teguh Karya menyutradarai pertunjukan dari karya Tennessee Williams, ya, Glass Menagerie, kemudian diterjemahkan menjadi Perhiasan Gelas. Pemain-pemainnya sampai sekarang saya masih ingat, bentuk pertunjukannya saya masih ingat semua, ya. Pemainnya itu dulu salah satunya Rianti Arno yang kemudian memimpin teater Koma itu, ya. Kemudian ada Titik Kadarsi, kemudian ada George Kamarullah yang kemudian menjadi kameramen terkemuka di Indonesia yang meraih 6 Piala Citra atau apa itu ya. Saya pernah bekerja sama dia. Iya, itu orang-orang hebat semua. Kemudian Sylvia Nenggolan, pemainnya 4 tetapi memukau kita semua yang nonton. Saya kaget lihat pertunjukan yang begitu istimewa. Nah, itu yang mendorong saya kemudian mencintai teater. Setelah itu beberapa bulan setelah itu saya nonton lagi pertunjukan teater yang disutradarai oleh Rendra. Pertunjukannya di Istora Senayan, judulnya Mastodon dan Burung Kondor. Wah, saya lebih shock lagi melihat pertunjukan itu karena ditonton oleh 7.000 penonton dan penonton bisa berteriak-teriak gitu ya. Bisa hanyut ke dalam pertunjukan. Kemudian pertunjukan itu dijaga oleh tank, oleh panser di pinggir gedung itu berjajar panser dan tank. Saya kaget sekali kok pertunjukan bisa seperti ini gitu. Pengaruhnya luar biasa. Nah, ini yang membuat saya kemudian jatuh cinta kepada teater. 2 pertunjukan itu antara lain yang membuat saya jatuh cinta kepada teater sampai sekarang. Ya. Itu waktu itu orang tua nggak melarang, Bang Yosep, kan masa depannya kan seniman dipikir ya. Ayah saya membebaskan anak-anaknya memilih profesinya masing-masing. Hanya berpesan ya jangan nakal saja ya, jangan menyusahkan orang lain, jangan merugikan orang lain. Dan sebenarnya cita-cita Bang Yos kecil apa ya? Kok pelaut. Pelaut. Ya, saya ingin jadi pelaut, makanya saya masuk dulu STM Perkapalan. STM Perkapalan. Ya. Tetapi ditinggalkan semua itu. Gara-gara nonton 2 teater itu ya. Iya. Tapi apakah itu semangat atau kecintaannya di dunia seni, di dunia teater juga Abang Yos bagikan ke anak-anak, sampai juga kan tadi dibuatkan puisi untuk cucu-cucu. Apakah itu cara Abang Yos untuk menularkan ke anak-anak? Ya, saya membebaskan anak-anak saya, ya, tetapi saya ingin mereka senang membaca. Makanya saya ketika anak-anak saya dari kecil ya, anak-anak saya itu di tempat tidurnya saya geletakkan buku-buku novel, buku-buku cerita, karya-karya pengarang dunia gitu ya.
termasuk Alexander Dumas, ya, Monte Cristo yang tebalnya segini itu saya geletakkan di tempat tidurnya. Nah, mula-mula ya itu mereka singkirkan. Kalau pagi saya lihat udah nyingkir itu novel itu. Terus saya taruh lagi, kalau dia mau tidur saya taruh lagi. Main kuat-kuatan aja saya. Karena susah, anak-anak saya saya suruh baca nggak mau ya. Kemudian bahkan kalau barter gitu, saya ajak ke toko buku, saya bilang kamu boleh pilih 5 buku yang kamu suka, tetapi Papa akan pilihkan 1 buku untuk kamu, ya, karya sastra dari pemenang Nobel misalnya saya kasih. Yang dia baca ya 5 buku yang dia punya itu aja, yang saya kasih nggak dibaca juga gitu. Nah, seperti itu tuh. Tetapi pada suatu ketika anak saya yang nomor 2 namanya Sanca Katulistiwa itu, dia menunggu toko di tim. Ya, dia menunggu di tim ya, toko. Saya sedang ada urusan gitu. Ketika saya datang ada pembeli yang tanya sama dia, yaitu Monte Cristo itu, tanya Monte Cristo. Dia bisa cerita panjang lebar tentang Monte Cristo. Saya kaget sekali. Saya dengarkan dari sisi tempat dia bicara itu. Loh, ini ternyata dia baca buku-buku yang saya geletakkan selama ini gitu. Ya. Nah, ada hasilnya ya. Jadi saya mengajarkan anak-anak membaca itu tidak menyuruhnya membaca, tapi saya geletakkan di tempat tidurnya. Ya, main kuat-kuatan. Mungkin banyak juga buku-buku yang rusak itu karena dia tiduri gitu ya, buku-buku itu. Ketekuk-tekuk, biar aja enggak apa-apa. Tetapi saya yakin pada suatu ketika akan dia baca. Dan ternyata ya. Ternyata dibaca. Iya. Dan anak saya 4 anak saya kuliahnya di film justru. Ya, termasuk yang paling tua itu yang meninggal 3 tahun yang lalu ya, dia di film juga. Yang satu di ini antropologi. Anak saya 5. Luar cucu biasa, 6. Ada hasilnya. Oh, udah 6 cucu ya? Sudah 6 sambil ngopi ya. Oh iya, siap. Saya mau mengantarkan ke sebuah berita nih, Bang Yos, Bang John. Boleh Mas Bayu, Mas Diki ditampilkan. Ya, Yose Rizal Manua besarkan nama teater Indonesia sampai dunia. Ini artikel dari Kumparan ya. Terima kasih Mas Diki. Ya, Abang Yos, berarti kan nama seorang Abang Yos itu sudah besar sekali ya, sampai dianggap sebagai tokoh yang membawa harum nama teater Indonesia ke kancah dunia. Tapi apakah Abang Yos sendiri merasa Abang Yos sudah sampai di titik seperti itu kah? Atau merasa, rasanya masih banyak yang perlu dilakukan begitu? Ya, sebetulnya masih banyak sekali yang perlu dilakukan ya. Kadang-kadang berita itu terlalu besar untuk saya ya, ya membuat saya, tapi itu juga jadi melecut saya untuk melakukan sesuatu yang terbaik terus menerus, mendorong saya untuk terus menjaga kreativitas dan berkarya lebih baik lagi. Makanya seringkali kalau saya ditanya karya kamu yang terbaik itu apa sih, saya selalu menjawab yang akan datang. Ya, itu yang melecut saya untuk terus berkarya lagi, berbuat lagi. Itu kalau baca berita tadi, mestinya nama Bang Yos sudah berganti nih, bukan Yose Rizal Manua, tapi Yose Rizal Mendunia ya. Itu gimana sih Bang Yos ceritanya? Awalnya ikut festival di Jerman, di Jepang, di India, sampai ke awalnya di Jepang ya, tahun 2004 gitu ya. Waktu itu saya pertunjukan di tim di Geraha Bakti Budaya. Judul pertunjukan saya itu Si Badul dan Anak Ondel-Ondel ya, drama musikal. Teater anak ya? Teater tanah air ya? Iya, teater tanah air. Si Badul dan Anak Ondel-Ondel. Nah, kemudian ada utusan dari Jepang itu nonton itu, dia sedang keliling Indonesia untuk mencari grup teater yang bisa diajak ke festival teater anak-anak se-Asia Pasifik di Jepang. Festival itu sudah berlangsung beberapa tahun, tapi tahun 2004 itu mereka ingin ada satu dari Indonesia. Nah, mereka keliling ke Jogja, ke Bali, ke
ke beberapa tempat gitu. Kemudian dia sempat menonton pertunjukan saya, terus dia putuskan, oh ini grup ini aja gitu yang kita fasilitasi untuk mengikuti festival di Jepang. Saya dihubungi oleh Japan Foundation waktu itu. Nah, mereka bilang ini aja si Badul ini aja bawa ke Jepang. Wah, saya bilang, saya pikir ya untuk pertunjukan di luar negeri begitu tidak bisa drama-drama verbal seperti yang saya mainkan di sini, harus drama-drama visual gitu. Nah, saya bilang saya akan bikin cerita baru atau saya akan menyiapkan lakon yang baru, tidak ini lagi. Ya, mereka juga mempersilahkan, silahkan aja ya. Tetapi dia bilang drama ini saja sudah bagus untuk dibawa ke Jepang, dia bilang. Nah, waktu itu saya ada beberapa penulis Indonesia yang terkenal ya. Tetapi waktu itu saya memilih Danarto untuk membantu saya mempersiapkan lakon baru ini. Kemudian Mas Danarto saya minta untuk menuliskan cerita. Akhirnya dipilih oleh Mas Danarto judulnya Bumi di Tangan Anak-anak. Tetapi prosesnya menarik sekali ya. Waktu itu Mas Danarto minta beri saya waktu 3 hari di puncak, kita menulis di sana, kata Danarto. Ya udah, kami siapkan, saya cari teman yang punya villa di puncak, kami pergi ke puncak. Yang gratisan ya? Iya, kita pergi bertiga ke puncak itu ya. Hari pertama Danarto menikmati suasana di puncak itu. Ya dia rajin sholat gitu ya. Kemudian dan banyak tidur ya. Hari pertama dia tidak melakukan apa-apa. Hari kedua juga dia tidak melakukan apa-apa. Sampai kita pulang itu dia nggak nulis apa-apa. Saya nggak berani tanya, nggak berani apa gitu ya. Ya udah kita pulang aja tanpa ada hasil. Pulang sampai Jakarta dan saya nggak tanya naskahnya mana atau gimana, nggak saya tanya. Karena dia nggak nulis apapun gitu di puncak itu. Nah, seminggu kemudian dia telepon saya, ini dong saya ditraktir ngopi, nanti kita tulis di warung kopi aja naskahnya, kata gitu. Udah saya traktir dia di tim ya di warung kopi. Kalau itu udah pesimis dong sebenarnya ya? Kenapa? Udah pesimis dong sebenarnya. Enggak juga udah nggak berharap gitu. Enggak, ini orang hebat, pasti ada sesuatu gitu ya, Pak. Okay. Ini orang aneh gitu apa? Karena memang Danarto ini kan saya kenal dari tahun 70-an ya sebagai seniman yang unik, karya-karyanya selalu avant-garde, selalu kontemporer dan selalu baru, segar gitu. Apakah itu di bidang seni rupa, apakah di bidang puisi, novel, cerpen, semuanya istimewa Danarto ini. Dan spiritual juga ya, hebat. Iya. Dan unggul, karya-karyanya unggul. Makanya saya hanya bertanya-tanya, ini kok apa ini? Nah, akhirnya pada minggu kemudian dia minta ditraktir kopi, kita ngopi di pojokan di tim itu dulu ada warung kopi ya. Yep. Kita ngopi di situ. Sambil ngopi dia oret gitu. Udah kita ngobrol aja. Saya kan bertiga, biasanya satu penata artistik namanya Hardiman. Nah, kami bertiga kalau ngobrol apa-apa bertiga untuk menyiapkan pementasan. Setelah beberapa jam kita ngopi di situ, terus Danarto memberikan gambar itu, gambar yang dia coret-coret itu ada 11 gambar, terus dia kasih tahu ini naskahnya katanya. Saya lihat 11 gambar dia kasih. Loh, ini dialognya mana, Mas? Nggak ada dialognya, kata dia gitu. Bingung saya. Nah, terus ini gimana nih, urutannya gimana? Terserah kamu. Ya itu ada 11 gambar itu, dia nggak ngasih tahu urutan dan nggak ada dialog, nggak ada kata-kata di naskah itu. Jadi kata-katanya cuma egrang, kemudian kembang api, anak-anak main kembang api gitu-gitu. Kata-katanya cuma sedikit-sedikit gitu naskahnya. 11 gambar pohon beringin, cuma gitu-gitu. Waduh,
saya kebingungan untuk garapnya gimana ini 11 gambar. Waktu Gambarnya masih panjang nggak itu? Ya, Waktunya masih panjang ke Jepang nih, masih berapa bulan? panjang. Ya, Masih itu waktu panjang. itu Januari atau Februari, kita ke Jepang itu bulan Agustus ya, Oke, festivalnya. masih cukup Ya. waktu ya. Iya. Nah, itu Terus? nggak ada gambar. Akhirnya dari gambar-gambar itu saya amati gitu. Nah, terus saya kami latihan saya latih anak-anak itu tari-tari tradisi, nyanyi-nyanyi tradisi, macam-macam, bermain permainan tradisi, macam-macam saya latih anak-anak. Karena naskahnya itu nggak ada dialog, nggak ada apa. Ya, saya bertolak dari gambar itu, saya masukkan misalnya tari saman, ya, kemudian permainan-permainan dari Jawa, dari Sumatera, dari berbagai daerah di Indonesia, ya, permainan-permainan rakyat itu saya coba rangkai gitu dari gambar-gambar yang ada itu, karena gambarnya ada dinosaurus, gambarnya itu ada anak-anak main kembang api, ada egrang, ya, ada segala macam, macam-macam gambarnya itu. Nah, coba saya rangkai itu semua, akhirnya menjadi satu pertunjukan yang kita mainkan di Jepang, dan anak-anak dapat 10 medali emas waktu itu ya. Di Jepang. Luar biasa ya. Ya. Itu Bang Yos, dengan naskah bentuk gambar itu, ya, apakah punya keyakinan, kepercayaan diri untuk tampil di Jepang? Ini bakal bagus gitu. Ya, karena visual, karena tidak untuk pertunjukan di luar negeri itu saya percaya jangan kita menggunakan naskah yang banyak dialog ya. Karena kalau banyak dialog, orang di luar tuh nggak akan ngerti, nggak akan bisa kita berkomunikasi. Tapi kalau melalui gerak, melalui tari, melalui nyanyi, melalui musik, kita lebih mudah berkomunikasi dengan dunia. Bahasa universal ya? Bahasa universal ya. Jadi atas dasar itu saya mencoba membangun pertunjukan yang bertolak dari tradisi kita, ya, dari tradisi yang ada. Apakah itu dari tradisi Bali, tradisi Minang, tradisi Jawa, Sunda, ada beberapa negara, berbagai daerah itu hadir di dalam pertunjukan itu yang saya rangkai begitu rupa, dan hampir setiap adegan yang kita hadirkan penonton tepuk tangan, ya, mendapat sambutan yang luar biasa pada waktu itu. Apakah Bang Yos nggak kesulitan tuh nyari ongkos ke Jepang? Banyak kan berarti yang dibawa ya? Ya, waktu itu kesulitan sekali karena pemerintah tidak peduli waktu itu ya, tidak ada satu sponsor pun, ya, baik pemerintah maupun swasta tidak ada yang tertarik untuk mendanainya. Tapi sudah diusahakan. Sudah, ya, akhirnya saya beritahu ke Jepang, mungkin kami tidak jadi berangkat karena tidak ada perhatian dari pemerintah, saya bilang. Terus mereka surati lagi kita, oke, satu-satunya negara yang saya biayai Indonesia, karena saya ingin melihat pertunjukan dari Indonesia itu seperti apa. Nah, ketika kita pertunjukan, wah, mereka terkagum-kagum ya. Bahkan ketika kita datang pertama itu nggak ada perhatian dari kelompok-kelompok lain, negara-negara lain, karena pemain kita kecil-kecil sekali ya. Yang saya bawa itu anak-anak umur 6 tahun, 8 tahun. Sementara di festival teater anak-anak itu 17 tahun itu masih disebut anak-anak di sana itu, di Eropa, di Jepang itu ya. Jadi kalau kita kan anak-anak ya di bawah 10 tahun itu, 14 tahun ke bawah. SD ya. gitu, Kalau mereka mereka 17 tahun itu masih dianggap anak-anak. Masih masuk di kategori anak-anak gitu. Bagaimana Bang Yos meyakinkan anak-anak itu belajar teater dan bisa akhirnya, dan juga restu orang tua untuk pergi jauh gitu? Menanamkan kepercayaan diri kepada anak-anak. Jadi bagaimana teater itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri kepada anak-anak. Jadi tidak melakukan intervensi di dalam saya melatih anak-anak. Ya. Saya percaya bahwa setiap anak-anak itu di dalam dirinya ada potensi, ada api semangat yang akan mengantar dia nanti untuk menjadi apapun ya di dalam kehidupan selanjutnya. Nah, api semangat itu yang saya sulut melalui game-game, melalui latihan-latihan tertentu ya, latihan olah tubuh, latihan olah vokal,
latihan imajinasi, latihan macam-macam ya, supaya potensi yang tersimpan itu keluar dari dirinya. Nah, ketika potensi itu keluar, dia akan cepat sekali menuju kepada kepada apa sebetulnya yang menjadi harapan mereka. Kalau dia cepat menemukan dirinya, dia akan cepat mencapai apa yang ingin dia capai. Kayaknya Bang Yos tidak mempunyai kesulitan melatih anak-anak ya, padahal anak-anak itu susah itu dilatih. Makanya saya kalau main di Jerman, di Jepang, di Rusia itu mereka selalu bertanya tentang itu. Bagaimana kamu melatih anak-anak sehingga anak-anak ini luar biasa di panggung. Energinya itu ketika mereka tampil di panggung, gedung itu penuh energi katanya. Saya sendiri heran juga kok orang berpendapat seperti itu. Padahal saya tidak pernah mengintervensi anak-anak. Saya hanya mengeluarkan sumber api yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Sumbernya adalah anak-anak itu sendiri. Ya. Jadi dari awal saya amati dia, anak ini punya kelebihan ini yang dia belum ada yang menyentuh. Nah, itu yang saya bongkar keluar supaya kelebihannya itu muncul gitu. Tetapi cara akibatnya itu membongkarnya melalui game-game, melalui latihan-latihan macam-macam ya, latihan vokal, latihan olah tubuh, latihan mempresentasikan diri, mengimajinasikan berbagai hal gitu. Nah, itu untuk mengeluarkan potensi yang tersimpan di dalam dirinya. Sehingga anak-anak itu masing-masing mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Ya pada hakikatnya kan semua anak-anak punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau kita salah melatihnya, anak-anak itu bisa jadi seragam tuh. Nah, itu yang saya hindari. Jangan sampai mereka seragam tetapi mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang masing-masing unik. Tetapi ketika mereka berada dalam satu core, berada dalam satu ensemble, mereka mampu mengekspresikan ensemble itu dengan indah, tetapi individu-individunya tetap hadir gitu di dalam ensemble itu. Nah, keindahan seperti itu yang saya bangun di teater anak-anak atau di teater tanah air, dan itu yang mengagumkan dunia ternyata ya. Apakah kita main di Maroko, di India, di Kanada ya, itu sambutannya selalu luar biasa. Berarti berita tadi juga tidak berlebihan juga rasanya Bang Yos ya. Tapi Bang Yos, saya mau bertanya sedikit tarik mundur sebenarnya. Kenapa sih semangat apa sih yang Abang Yos bawa ketika mendirikan teater tanah air, dan kenapa anak-anak? Ya, pada waktu itu ya teater dewasa itu banyak sekali, tetapi teater anak-anak sedikit sekali. Dan teater anak-anak yang ada itu saya lihat keliru di dalam melatih anak-anak gitu. Banyak sekali teater anak-anak yang membuat anak-anak itu tidak mampu mempresentasikan diri. Anak-anak hanya mampu meniru apa yang dilakukan. Jadi banyak sekali waktu itu sutradara-sutradara teater yang salah saya anggap melatih anak-anak, sehingga anak-anak itu mempresentasikan apa yang disuruh di atas panggung. Anak-anak itu tidak hidup dengan dunianya gitu. Nah, itu yang memotivasi saya untuk mendirikan teater anak-anak antara lain. Ada waktu itu ya 30 grup di Jakarta itu, mungkin lebih juga ya. Tetapi banyak yang keliru di dalam membangun teater anak-anak. Karena mereka cara melatihnya itu memberikan contoh. Itu yang salah sebetulnya. Anak-anak itu tidak boleh diberi contoh. Anak-anak suka belajar, tetapi jangan diburui. Ya, artinya tidak suka diburui. Anak-anak itu harus dimotivasi dengan cara-cara tertentu, dengan siasat-siasat tertentu supaya kepribadiannya muncul. Ya, ketika di panggung, ketika dia tampil, dia tidak menampilkan apa yang disuruh, tapi dia menampilkan kepribadian yang unik. Gitu. Ini saya sambung pertanyaan Amel tadi dikit, Bang Yos. Waktu Bang Yos memilih anak-anak untuk teater, apakah ada pertimbangan aspek komersial? Di mana Bang Yos menempatkannya itu? Tidak ada. Saya kalau anak-anak datang ke tim itu tidak pernah saya katakan kamu akan jadi bintang sinetron atau jadi bintang film ya. Tetapi kamu di sini hanya diajak main-main ya, diajak
bergembira bahwa berteater itu bersenang-senang. Ya kita akan menari-nari bersama, kita akan main game bersama gitu. Jadi tidak pernah saya janjikan untuk mereka menjadi pemain sinetron. Mula-mula orang tua yang datang ke tim memang mengharapkan anak-anaknya jadi bintang sinetron, bintang film. Tapi saya jelaskan saya tidak tidak menyalurkan hal-hal seperti itu, saya bilang. Tapi anehnya begitu dia masuk di teater tanah air malah tidak tertarik itu untuk untuk masuk ke komersial itu ya. Mereka membangun kepribadian saja di teater tanah air. Enggak, maksud tapi saya, ada 1-2 yang menjadi pemain ya, yang enggak apa-apa juga ya. enggak, bagi Bang Yos, apakah itu karena kita ini orang dewasa, maksud saya apakah Bang Yos dapat aspek komersial dari situ? Maksudnya apakah ada penghasilan dari mendidik anak-anak itu cukup gitu untuk biaya hidup dan lain-lain ya? Oh, tidak ya, tidak cukup karena saya tidak mengkomersialkannya gitu. Bahkan di dari tahun 88 saya mendirikan teater anak-anak itu, teater tanah air itu gratis ya. Baru belakangan ini saja karena dorongan dari orang tua jangan digratiskan karena tidak ada tanggung jawab dari anak-anak, baru kita adakan iuran, itu pun nggak besar seberapa ya juga ya. Jadi tidak bisa hidup dari teater. Kata Rendra, teater modern itu tidak punya infrastruktur. Jadi tinggal kebijakan dari sutradaranya, kebijakan dari tokoh-tokoh teaternya, apakah dia mau mengkomersialkannya atau dia mau mengabdi kepada masyarakat. Nah, saya memilih mengabdi kepada masyarakat ya, melalui pelatihan-pelatihan yang saya selenggarakan. Terus Bang Yos, yang Jerman itu kan hadiahnya spektakuler ya. Bagaimana ceritanya itu? Bang Yos sampai ikut di sana dan melatih anak-anak sampai menang itu? Ya, ketika 16 kategori ya? Ya, kita menang di Jepang itu langsung mereka menawarkan untuk mengikuti festival teater anak-anak sedunia ke-9 di Jerman. Ya, padahal itu festival sudah ke-9 ya. Itu festival 2 tahunan, jadi sudah 18 tahun festival itu berlangsung dan teater tanah air belum dikenal di festival itu. Waktu itu kita ketika main di Jerman itu saya minta Putu Wijaya untuk menuliskan ceritanya ya. Kemudian Putu menuliskan cerita judulnya Wow. Wah, itu sambutannya luar biasa itu ya. Kalau lihat di YouTube itu ada komentar dari beberapa negara tentang pertunjukan kami. Bahkan sutradara-sutradara yang ikut di festival itu semuanya memuji pertunjukan kami dan dia bilang pertunjukan saya yang terbaik dari semua pertunjukan yang ada. Dan itu lawan-lawan kita yang ngomong tuh. Ada di YouTube tuh ya, komentar itu. Dan memang luar biasa pertunjukan kita itu. Kalau saya masih punya rekamannya kalau kapan-kapan ya ingin. Ya, boleh. Saya ingin tawarkan sebetulnya di di YouTube atau tapi tidak ada yang tertarik. Aneh juga tuh. Padahal itu pementasan terbaik di dunia gitu. Iya, biasanya ada dunia. Ya. Iya, gimana caranya? Apakah Mas John ada channel untuk meyakinkan sponsor untuk kita tayangkan di media sosial supaya masyarakat bisa menontonnya beramai-ramai gitu ya. Bahwa ini kalau salah misalnya satu di media sosial sih Bang Yos bisa bikin kanal sendiri kan, bisa ditaruh di situ. Itu tidak terlalu sulit menurut saya kalau misalnya di YouTube ya gitu. Nah, saya ingin bertanya lagi tentang yang di Jerman. Apa perbedaannya dengan yang di Jepang? Apakah juga bentuknya visual, banyak dialog? Berbeda sekali ya. Kalau di Jepang itu banyak unsur tari dan unsur tari, nyanyi segala itu ya. Tetapi yang di Jerman struktur dramatiknya lebih kuat, kemudian unsur bayangan wayang ya, layar itu kita kembangkan. Nah, itu mengejutkan untuk di festival dunia belum pernah ada pertunjukan yang layar itu sebagai sebagai alat visual yang
memukau, yang mempesona. Saya pakai layar besar ya, layarnya itu 7 meter kali 14 meter gitu, yang kita bentangkan, dan di layar itu berisi suasana dramatik kita presentasikan di layar itu. Nah itu yang Ada anak-anaknya juga, berapa orang ya, anak-anaknya? Waktu itu yang berangkat anak-anak 14 anak-anak ya. Banyak ya? Ya, dari umur 6 tahun sampai umur 14 tahun. Nah, kali ini udah ada ongkosnya, Bang Yos? Sudah, karena saya minta bantuan, waktu itu saya minta bantuan dengan Peggy Melati Sukma, kemudian ada ada satu tokoh anak-anak yang yang ikut membantu juga ya, mencarikan dana dan dapat bantuan yang cukup untuk kita bisa berangkat dan bisa memberi uang saku kepada anak-anak ya. Waktu itu juga disupport oleh Wakil Presiden Yusuf Kala ya, waktu kita berangkat. Ya karena prestasi Pak Yusuf Kala kaget loh, ada tuh teater anak-anak, apalagi ini ke festival dunia, dia kaget. Dia enggak terbayang oleh Pak Yusuf Kala bahwa ada teater anak-anak di Indonesia gitu. Dan menang pula ya. Iya. Dan semua kategori itu yang ajaib ya. Iya. Dan sekembali itu baru Bang Yus dapat penghargaan dari bintang jasa. Kemudian Presiden SBY waktu itu ingin menonton ya di Hari Anak-anak, dia mendengar kabar tentang kemenangan itu. Waktu itu 2006 itu Hari Anak-anak diselenggarakan di Taman Mini ya. Kemudian Pak SBY dalam pidatonya menyebutkan bahwa ada prestasi dari teater anak-anak Indonesia di Jerman gitu. Nah, sepulangnya kami dari Jerman itu Pak SBY ingin nonton pertunjukannya. Nah, kita siapkanlah waktu itu pada bulan Juli tahun 2007-nya, setahun kemudian gitu, kita presentasikan untuk ditonton oleh Pak SBY. Dan Pak SBY terpingkal-pingkal nonton pertunjukan itu. Geraha Bakti Budaya ya. Ya. Bahkan dia dengan cucu-cucunya nonton, dengan kabinetnya nonton bersama ya, beberapa menteri ikut nonton dan ikut berkomentar Pak SBY itu di pertunjukan itu, ikut teriak-teriak gitu, ngasih tahu penjahatnya kepada si anak kecil itu. Dia terlibat di dalam pertunjukan itu. Ya, bahkan dia mau naik ke panggung dan ngobrol sama anak-anak. Dia senang sekali. Amel nggak pengen nonton, Mel? Mau kalau ada di YouTube satu pertunjukan saya yang lengkap itu, judulnya Help, yang kemarin juga menang di Jerman itu ya. Terbaik di Jerman ya. Judulnya Help. Judulnya Help. Ya. Oke. Bang Yos, saya mau tanya soal yang jadi latar belakang Bang Yos nih. Tapi sebelum itu saya mau meminta Mas Diki tolong tampilkan, ada sebuah video yang sudah disiapkan. Boleh Mas Diki? Ada kesibukan lain di lantai dasar Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta, Taman Ismail Marzuki atau Tim Jakarta Pusat. Lebih dari 20.000 buku milik seniman Jose Rizal Manuah dipilah, direstorasi, dan akhirnya dipindahkan ke bagian depan. Di ruangan seluas 66 meter persegi inilah kios buku atau galeri bengkel deklamasi yang baru akan dibuka pada 2 Februari 2020 mendatang. Bersama para pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, serta Badan Usaha Milik Daerah PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Dinas Kebudayaan Pemprov DKI membangun kios buku galeri bengkel deklamasi. Luar biasa ya, ini tempat yang sangat ideal untuk untuk galeri bengkel deklamasi dibanding yang lalu. Ini jauh lebih baik dan bisa mendekatkan literasi kepada masyarakat. Revitalisasi tim di Jalan Cikini Raya 73 yang dimulai pada 22 Juni 2019 membuat toko buku di pojok gedung Geraha Bakti Budaya milik Jose Rizal Manuah harus dipindahkan. Di lahan seluas 55 persegi ini,
penyair dan dramawan 65 tahun tersebut membuka kios buku sejak 27 Juli 1996, seizin Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Suryadi Sudirja. Jadi Pak Yose Rizal Manua tetap kios deklamasinya ada di kawasan Cikini. Beliau juga bisa melakukan pelatihan dan pendidikan kepada anak-anak untuk seni pertunjukan. Kemudian juga Pak dari pihak Jakpro juga bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kearsipan untuk mendesain ulang kios buku itu. Saya rasa sih ini kerjasama yang baik sekali ya. Di sisi toko buku baru ini, Yose Rizal Manua juga dapat terus melatih anak-anak teater tanah air yang didirikannya pada 14 September 1998. Kelompok sandiwara ini telah memenangkan 31 penghargaan berbagai festival teater anak internasional di Jepang, Jerman, Rusia, serta India. Pemberian toko buku baru kepada Yose Rizal Manua merupakan bentuk penghormatan Pemprov DKI Jakarta untuk seniman berdedikasi dan berprestasi. Suatu penghargaan yang mengharukan bagi dramawan yang pernah bergabung dengan Bengkel Teater Rendra, Teater Kecil Arifin Senur, serta Teater Mandiri Putu Wijaya ini. Cerita menarik kios bukunya nih, Bang Yose. Ya. Bagaimana ceritanya, bagaimana jiwa Bang Yose ada di kios bukunya? Ya, idenya itu pertama ketika saya diajak Rendra ke festival teater dunia di Amerika ya, di New York ya, the first New York Festival. Nah, waktu itu Rendra mementaskan a ritual Solomon's Children di festival itu, dan saya main di festival itu, main di dalam drama yang disutradarai Rendra itu. Saya juga membantu tata lampunya, tata artistiknya gitu ya, di samping main sebagai aktor. Nah, ketika ke New York itu saya shock sekali karena setiap kilo di New York itu ada second hand bookstore. Setiap hari saya pergi ke situ dan selalu membeli buku yang harganya cuma $1, $2, tapi itu buku-buku istimewa. Apakah itu buku teater, buku musik, buku film, buku seni rupa, itu semuanya murah-murah gitu. Kaget saya. Saya banyak sekali membawa buku ketika pulang dari Amerika itu. Kami sebulan lebih ya di Amerika itu. Saya pulang bawa banyak sekali buku, bahkan overweight. Rendra marah, saya bawa 3 koper besar isinya buku semua, dan Rendra marah. Akhirnya beberapa buku seri seni rupa itu saya jual ke Rendra, Rendra yang beli gitu ya. Nah, sampai di Jakarta ternyata Rendra marah itu dia bawa 5 koper. Jadi dia marah tuh karena nggak bisa titip gitu. Curang ya. Tapi itu menyenangkan, seru gitu ya. Kami ternyata sama-sama berburu banyak buku ketika pulang itu. Nah, sampai di Jakarta, suatu ketika saya ketemu dengan Pak Suryadi Sudirja. Saya katakan kepada Pak Suryadi, Pak Suryadi, ini di Jakarta ini perlu ada second hand bookstore, saya bilang, karena itu akan membantu mahasiswa, itu akan membantu masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang mencarikan buku-buku yang tidak lagi dijual di toko-toko buku umum. Kata Pak Suryadi, itu ide bagus. Coba di mana bagusnya? Di tim aja Pak, saya bilang gitu. Nah, coba cari tempatnya. Akhirnya saya pilih sudut Geraha Bakti. Di sudut Geraha Bakti itu dulu ada satu taman, tetapi taman itu dijadikan tempat sampah sama masyarakat. Jadi orang buang sampah di situ. Padahal itu taman tuh, yang bekas toko buku di Geraha Bakti itu. Nah, saya usulkan supaya tempat itu saja yang dijadikan toko buku. Kemudian pihak Dinas Kebudayaan, waktu itu Pak Ashari Baidlawi, ketuanya ya, ketua kepala Dinas Kebudayaannya, dan dia setuju tempat itu karena tempat itu kumuh gitu, sudut itu kumuh waktu itu. Udah dibikinkan aja di situ galeri buku dan diresmikan pada tanggal 27 Juli 1996. Saya mengajukannya tahun
88, 89 gitu ya, 89 tahun 90 saya mengajukannya, tetapi dapat respon baru 1996, jadi 6 Lama tahun sekali. kemudian Lama baru sekali dia. itu. Tapi apa ya, begitulah ya. Apa untuk bisa meyakinkan itu memang tidak mudah, harus pelan-pelan, harus terus-menerus begitu. Nah, akhirnya apa? 27 April 1996 itulah diresmikan Galeri Buku Bengkel Deklamasi, dan sampai sekarang ya. Dan kebetulan gubernur yang sekarang juga senang kepada literasi, paham kepada seni, pentingnya seni budaya, makanya Galeri Buku Bengkel Deklamasi ini tetap dipertahankan sampai hari ini. Sehari-hari Bang Yos berarti banyak menghabiskan waktu di situ berarti? Ya, kalau saya tidak ada kegiatan, saya ada di sini dari pagi sampai malam kadang-kadang untuk diskusi dengan teman-teman. Banyak ada aja teman-teman yang hadir ke sini yang mengajak ngobrol ya, teman-teman, apakah itu teatrawan, penyair, teman-teman dari daerah, dari mana-mana, ada saja tamu yang datang ke Galeri Buku ini, dan kita bisa ngobrol panjang lebar tentang berbagai hal. Ya. Saya kalau janji dulu di tim, di situ bersama Dalang Rebo Pahing, datangnya ke tempat Mas Yos. Oh iya, itu sahabat saya dari tahun 70-an tuh. Iya, dia juga sahabat saya sampai dia meninggal itu. Iya, itu orang luar biasa ya. Rendah hati dan menyenangkan sebagai teman. Dia fotografer yang handal ya. Dahlan Prabu Pahing. Ya. Itu Pahing namanya juga dari Rendra ya. Ya, termasuk Rendra. Bang Yos juga namanya dari Manuanya ya. Ya, Rendra menambahkan nama Manua. Jadi ya, pulang dari Amerika itu Rendra ingin ada anggota bengkel teater yang bisa menetap di Belanda waktu itu ya. Dia ingin saya bisa di Belanda, dan untuk tinggal di Eropa itu kalau nama Yose Rizal itu banyak di sana gitu, akan kecampur dengan nama lain, akhirnya ditambahin Manua itu sama Rendra. Pernah saya tanyakan, apa sih Mas Manua itu? Terus dia sambil tertawa, dia ngomong manusia purba gitu. Saya nggak tahu apa betul apa nggak tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu apa arti Manua itu. Artinya nama Bang Yos berubah di akte nggak? Di KTP pakai Manua? Tetap Yose Rizal saja. Oke. Ya. Nah, kabarnya Bang Yos juga adalah penulis naskah untuk teater bengkel ya, Bang Yos? Oh tidak. Yang saya dengar begitu, Bang Yos pernah menulis untuk teater bengkel, naskah untuk Rendra, untuk dipentaskan. Oh enggak pernah. Ya, saya bikin puisi saja untuk Rendra ya, sebagai guru gitu ya. Rendra menuliskan sendiri karya-karyanya untuk bengkel teater, dan menerjemahkan karya-karya asing untuk dipentaskan oleh bengkel teater. Saya enggak pernah bikin naskah untuk bengkel. Oke, terus bahwa sekarang ini orang-orang yang di layar lebar sekarang banyak hasil didikan Mas Yos. Kayak dia Reza, Nicholas, termasuk dan lain-lain lah banyak. Apa betul begitu Bang? Ada Marcella Zelianti, ada Agus Ringo, ya banyak saya memberikan acting course ya untuk mereka. Bahkan Farhan ada presenter ya. Presenter namanya Farhan yang sangat terkenal. Anggota DPR itu ya? Ya, presenter yang sangat terkenal itu. Nah, ketika dia mau main di satu seri sinetron, ada 15 episode atau 30 episode itu, naskah dari Mirawe, ya, novel dari Mirawe. Kalau boleh memilih lagi apa judulnya itu, dari novel itu. Nah, Farhan diminta main. Nah, untuk dia bisa masuk ke dalam peran dokter yang menjadi tokoh atau yang menjadi watak di dalam novel itu atau skenario itu, Farhan harus dilatih begitu rupa supaya dia bisa memerankan tokoh dokter. Nah, saya diminta melatih Farhan itu 1 bulan ya oleh sutradaranya. Tolong Farhan dilatih 1 bulan supaya dia jadi dokter A yang ada di tokoh itu. Saya latih 1 bulan dan Farhan dapat pujian di film atau di sinetron yang dia perankan itu ya.
peran dokter yang dia mainkan di sinetron waktu itu di SCTV kalau tidak salah disiarkan, ditayangkan. Dan banyak sutradara lain yang memang menitipkan ke Bang Yos. Iya, mereka tampil lebar ya. Banyak sutradara yang menitipkan seperti Hanung Bramantyo itu ada 3 filmnya yang dia bikin ya, yang dia titipkan pemainnya ke saya untuk dilatih, seperti film Brownies yang membuat Marcella Zelianti itu mendapat Piala Citra ya. Kemudian ada Lentera Merah, ada Jomblo ya, film Jomblo yang dimainkan oleh Agus Ringo. Nah, itu semua pemain-pemainnya saya yang melatih. Amel, kayaknya waktu kita sudah lebih dari 1 jam, Mel. Betul. Asik nih kayaknya ngobrolnya sama Abang Yos. Iya. Atau kita main ke bengkelnya aja, ke kiosnya aja nih. Nah, iya betul ya. Ya. Biar lebih dalam ya, kita kenal Betul. ya. Oke, Abang Yos, pertanyaan terakhir aja kalau begitu rasanya Bang John ya. Apa sih yang belum dicapai atau apa yang masih ingin digapai oleh seorang Yose Rizal Manua dengan rekam jejak yang sudah sangat luar biasa ini? Banyak sekali ya, banyak sekali yang belum bisa saya saya berikan kepada hidup dan kehidupan ini ya. Baru sedikit sekali. Atau saya baca puisi aja deh. Wah, boleh. Oh, boleh. Gitu, Dengan senang hati. Ya, saya akan membacakan satu puisi saya yang saya tulis tahun 80-an ya, kalau nggak salah ya. Saya mengkritisi tentang pembangunan Jakarta pada tahun 80-an itu yang tidak berdasarkan hasil survei yang bagus gitu. Jadi orang punya duit banyak terus bikin sesuatu. Orang punya duit banyak bikin gedung ini, bikin itu sehingga akibatnya banjir tidak bisa diatasi segala macam karena masyarakatnya sendiri tidak tertib di dalam menjaga lingkungannya gitu. Nah, saya menulis puisi tentang itu. Silakan. Judulnya Sengseng Tengtes Tersep Brebe. Maka para tukang sulap mengeluarkan kertas warna-warni dari mulut daerahnya, kebanyakan punya popcorn, pizza, Kentucky, hamburger di rumah-rumah makan Eropa, Amerika. Dan membuat jamur pada air liurnya pada kertas panjang yang menjulur bagi lidah sungai menuju jalan layang bebas hambatan. Kemudian melilit bangunan-bangunan mewah di sekitar Pondok Indah, Cinere, Bumi Serpong, Damai, Pantai Indah, Kapuk, Pluit, Pulau Mas, Suterjau, Kelapa Gading, Permai, dan Tugu Monas. Sisanya menyelinap ke mesin-mesin komputer, mengutak-atik bursa saham dan kredit macet. Tapi di hutan-hutan Kalimantan, gergaji raksasa, bulldozer raksasa senantiasa menggeram, menumbangkan pohon-pohon yang juga raksasa dengan suara bergedebam, membangunkan satwa-satwa langka yang terus-menerus tergusur tak bisa protes, kecuali melengkingkan jeritan pilu ke udara hampa. Sengseng Tengtes Tersep Brebe. Maka para tukang sulap mengeluarkan sebuah bola warna pelangi dari celana kolornya. Tiba-tiba berjuta-juta bola berjatuhan dari langit kelabu. Sebagian main petak umpet di kebun anggrek, terkekeh-kekeh di kebun cengkeh, sisanya menari-nari di lapangan tenis, bercingkrak-cingkrak di lapangan basket, jumpalitan di meja pingpong, tokalik di meja biliar, berlari-lari kecil di lapangan hijau, berkelit menghindar ketika ditendang pemain PSSI dan Galatama. Kemudian berbondong-bondong menggelinding menuju lapangan golf yang gemah ripah loh, Cinawi Toto Titi Tentrem Kertora Harjo. Tempat di mana transaksi jual beli bukan judi loh, sering terjadi. Tapi di gubuk-gubuk petani masih terdengar anak-anak mengaji dan azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sengseng Tengtes Tersep Brebe. Siap-siap. Para tukang sulap akan menyulap daerah-daerah kumuh menjadi shopping center, pusat-pusat kebugaran, dan kondominium.
Tapi Kus Plus dengan lagu Kolam Susunya bersenandung di Puri Agung. Orang bilang tanah kita tanah surga. Orang bilang tanah kita tanah surga. Orang bilang tanah kita tanah surga. Maaf, pitanya kusut. Seng-seng tengtes tersep. Brebe. Luar biasa. Luar biasa itu. Luar biasa. Biasa saya menikmati betul itu. Betul, saya juga. Itu puisi humor itu kira-kira seperti itu, sen humornya. Iya. Muncul sendiri bukan karena melucu gitu. Uh-huh. Tapi kadang-kadang karena ironi dari yang dipresentasikan atau diekspresikan. Cara Pak Yose menyampaikannya juga mengundang ketawa tapi juga satir pada saat yang bersamaan. Pak Abang Yos, terima kasih banyak untuk obrolan hangatnya dan mau berbagi dengan sahabat Satu Pena di Satu Pena TV Channel. Sehat selalu, ditunggu karya-karyanya dan semoga bisa mampir, bisa ngobrol bareng di kios bukunya ya, Bang John ya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Oke. Bung Terima kasih. John, makasih. Ya, Mbak Amel, terima kasih. Bang Yos, Terima kasih makasih. banyak Abang Sampai Yos. jumpa Bang Yos. Ya, Sampai sampai jumpa jumpa. untuk- Sampai jumpa juga untuk sahabat Satu Pena TV Channel. Semoga kita berjumpa lagi di episode Ngobrol Bareng Penulis selanjutnya. Sampai jumpa, sehat selalu, dan tetap semangat. Salam sehat dari saya. Salam sehat. Salam sehat. Ya.